kontra rencana pemindahan makam almarhumah Vanessa Angel dalam waktu dekat yang sempat heboh bakal menemui jalan buntu alias terhalang. Dodi Sudrajat, ayah almarhumah Vanessa, yang bersikeras akan memindahkan makam putrinya dari pemakaman Malaka ke TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat, disatukan dengan makam almarhumah ibundanya pasca pengajian 40 hari, bakal berbenturan dengan peraturan daerah yang mengatur terkait hal itu. Benarkah makam almarhumah Vanessa baru bisa dipindahkan setelah 3 tahun atau minimal 1 tahun? Seperti apa respon Faisal, ayah almarhum Bibi terkait hal ini? Meski rencana pemindahan makam almarhumah Vanessa Angel terhalang peraturan daerah, namun paman almarhumah Vanessa mengaku Dodi sudah mengurus hal-hal yang terkait dengan rencananya memindahkan makam. Tapi benarkah pengakuan paman almarhumah Vanessa tersebut berbeda dengan keterangan pihak TPU Karet Bifak dan makam Malaka, tempat di mana pusara Vanessa dan Bibi berada? Di tengah panasnya pro kontra soal rencana pemindahan makam almarhumah Vanessa Angel, Dodi juga berencana menemui Gala Sky, cucunya, dalam waktu dekat. Telah mengutarakan niatnya memediasi pertemuan tersebut dengan menggandeng Kaseto Mulyadi agar bisa memboyong Gala berziarah ke makam almarhumah ibundanya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Makin panasnya bara perseteruan antara Dodi Sudrajat, ayah almarhumah Vanessa, dengan Faisal, ayah almarhum Bibi, juga menyeret soal pemindahan makam almarhumah Vanessa. Pasca 40 harian Vanessa, Dodi rupanya tetap bersikeras akan melakukan pemindahan makam putrinya yang rencananya akan disatukan dengan makam almarhumah ibunda Vanessa di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Pihak TPU Karet Bifak yang ditemui tim Intens Investigasi mengaku soal pemindahan makam punya aturannya sendiri yang bakal menunda rencana Dodi memindahkan makam putrinya. Pemindahan makam itu sudah pasti, tapi karena kita akan mencari waktu yang tepat, karena dari keluarga dari istri saya almarhum Lucy itu kan jauh di Surabaya, jadi kita harus cari yang tepat, waktu yang tepat. Saya juga tadi konsultasi juga dengan Prof, jadi nanti kita cari waktu yang tepat. Ya. Kemungkinan tahun ini apa tahun besok? Nggak tahu, nanti saya kabarin. Terus terang kalau soal setuju, saya tidak setuju, dan saya menantang, saya tidak ingin dipisahkan anaknya itu sama anak saya. Biarkanlah mereka tenang dan damai di situ. Cuman saya tentu bertindak harus ada aturan main. Kalau seandainya ada hukum yang bisa saya mempertahankan, saya akan mempertahankan. Tapi kalau tidak, ya saya mau berbuat apa? Tapi saya berharap sekali dan tidak ingin sama sekali untuk mereka itu dipisahkan. Jadi saya tidak ingin. Saya meyakini bahwa mereka di sana udah aman, udah tenang, udah damai di sana. Sudahlah, itu udah selesai. Sekarang ada yang ditinggalkan cucu, marilah sama-sama kita besarkan, itu aja harapan saya. Kalau itu keluarga dari TPU luar kita sini, mereka paling minta izin, bawa surat, namakan surat izin gali, bahwa mereka mau dipindahkan ke TPU Karet Bifak. Kita setelah itu mereka dapat surat TPU Karet Bifak mau dipindah kemarin, mereka konfirmasi ke kita ke TPU Karet Bifak bahwa mereka mau memindahkan kerangkanya ke TPU Karet Bifak. Setelah kita cek petak makamnya ada,
pihak keluarga sini punya orang tua atau keluarganya ditumpang di sini, karena kita usia pemakaman tumpangan, kita siap terima. Kalau itu kan sifatnya keluarga. Kalau kita nggak bisa, kalau kita sifatnya nerima ya. Yang penting kita setiap pemakaman tumpangan, baik pemakaman tumpangan jenazah basah maupun kerangka, itu pemakaman tumpangan ada surat pernyataan yang menyatakan bahwa itu makam si A ini lama siap ditumpang dengan makam yang jenazah atau kerangka yang baru gitu. Kalau pemindahan pemakaman tumpangan itu untuk bisa ditumpang dengan keluarga, itu pemakaman minimal sudah 3 tahun. Minimal sudah 3 tahun. 3 tahun bisa ditumpang dengan jenazah yang baru. 40 hari belum bisa kita itu. 40 hari kita di sini baru dimakamkan 40 hari. Itu belum bisa, memang aturannya kita memang nggak bisa untuk pemakaman tumpangan yang baru seperti itu gitu. Aturan pemindahan makam juga menyentuh rincian aturan soal usia makam yang akan dipindahkan. Menurut Kepala Satuan Pelaksana TPU Zona 1 Jakarta Pusat, sesuai aturan Perda DKI, makam baru bisa dipindah setelah berusia 3 tahun atau minimal berusia 1 tahun. Itu pun untuk urusan yang genting seperti berkaitan dengan kepentingan forensik atas jenazah tersebut. Kalau untuk yang itu, untuk keluarga Vanessa Angel ya, itu memang dari pihak bapak, orang tuanya, memang ya mereka kalau datang ya paling pernah sih ziarah ke sini, kan memang ada ibunya ya, ada ibunya Vanessa Angel itu. Mereka sifatnya ziarah, bukannya konfirmasi untuk pemindahan itu. Kalau untuk konfirmasi pemindahan kita belum ada. Terutama ya persetujuan lah dari pihak keluarga mereka. Ya, antara kedua belah pihak lah. Antara kedua belah pihak mereka setuju dipindah. Ya mungkin kita juga bisa terima karena itu pemakamannya di wakaf ya, bukan di pemakaman Pemda DKI. 40 hari dari yang makam lama, makam tempat yang lama itu ya. Itu ya kayaknya bukan kayaknya kalau di TP pasti nggak diizinkan kalau untuk digali kalau waktu 40 hari. Soalnya kalau memang sudah tiga di sana dimakamkan sudah 3 tahun, mereka izinkan untuk digali atau dipindah gitu. Untuk persyaratan pindah rangka, nah itu kita bawa yang namanya IPTM-nya, izin penggunaan tanah makam, terus bawa KTP ahli waris, nanti datang ke TPU untuk diberikan surat pindah rangka, surat pengantar pindah rangka untuk ke PTSP, pembuatan suratnya nanti. Kita kasih pengantarnya untuk ke PTSP, nanti PTSP yang membuat surat pindah rangkanya gitu. Nanti dibalikin lagi ke kita, baru kita eksekusi untuk digali kerangkanya gitu. PTSP itu di kelurahan, namanya pelayanan terpadu satu pintu kelurahan si ahli waris. Kalau untuk pemindahan kerangka itu sih di Perda itu kita 3 tahun. Paling cepat itu 1 tahunan lebih lah, Mas. Cuman di Perda itu 3 tahun sih. Kalau untuk 1 tahun itu untuk kebutuhan kayak forensik gitu ya sebenarnya. Karena kan di saat 6 bulan itu lagi meledak-meledaknya. Untuk kasus Vanessa sih saya juga belum dapat info ya dari pihak ahli warisnya untuk dipindahkan kemari, belum ada itu ke saya ataupun ke staf-staf saya, belum ada. Kalau menurut saya sih ya kalau baru 40 hari itu ya belum bisa. Itu karena itu di saat lagi
pembusukan lah Mas, 40 hari itu. Setahu saya 40 hari ke atas itu ya lagi-laginya pembusukan, dan kita pun petugas pun juga takutnya kan, mungkin ya petugas di sana juga takutnya itu kan banyak apa ya, kayak banyak lagi meletus-meletusnya, mungkin lagi pas pembusukan lah gitu. Kayaknya juga nggak lazim sih Mas kalau buat apa ya, untuk 40 hari itu langsung diangkat gitu. Ya kalau mau ya 2 tahun atau 3 tahun lah, itu kan udah tinggal tulang. Kalau memang dia ada surat pindah rangkanya dari TPU yang lama, nah itu kita siap buat memindahkan di mari gitu. Asal mereka bisa mengeluarkan surat pindah rangkanya dari TPU yang lamanya. Kalau udah dikuburin pindah rangka, kalau ya pindah rangka yang saya bilangin lagi, itu ahli waris datang ke TPU bawa IPTM-nya, izin penggunaan tanah makam, bawa KTP KK ahli waris, terus konfirmasi ke TPU bahwa saya mau pindah rangka. Nah nanti dari TPU itu mungkin ya, kalau setahu saya kalau 40 hari itu, ini terkait Vanessa 40 hari itu, kalau misalnya TPU itu nggak mungkin ngasih sih, karena ada perdanya itu 3 tahun. Paling cepatnya buat kebutuhan forensik pun itu 1 tahun. Heboh, rencana pemindahan makam almarhumah Vanessa Angel yang bakal terganjal aturan. Benarkah pengakuan Sugandi kakak Dodi Sudrajat bahwa ayah Vanessa ini telah mengurus pemindahan makam? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo teman-teman, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan juga di-subscribe. Heboh rencana pemindahan makam almarhumah Vanessa Angel oleh Dodi Sudrajat yang bakal terhalang peraturan. Muncul pengakuan mengejutkan dari paman almarhumah Vanessa Angel bernama Sugandi. Kepada tim Intens Investigasi baru-baru ini, Sugandi mengaku Dodi Sudrajat sudah mengurus hal-hal terkait pemindahan makam almarhumah Vanessa. Dijelaskan Sugandi, pemindahan makam almarhumah Vanessa Angel bukan karena terjadinya perseteruan antara Dodi dan Faisal, melainkan wasiat dari almarhumah Vanessa sendiri yang ingin dimakamkan bersama ibundanya di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Saya hanya dapat dari informasi dari Dodi aja gitu, bahwa pemindahan makam ya udah fix gitu aja. Masalah yang tadi detailnya saya kurang tahu, tapi saya informasinya dapat dari Dodi fix. Ya itu tadi yang masalah makam itu, iya. Cuman masalah tadi izin nggak izin saya nggak tahu. Yang penting udah fix menurut itu aja. Ditumpuk. Karena kan di situ kan tidak ada makam baru, nggak boleh. Dia akan ditumpuk. Memang itu juga kan ada pesan dari Vanessa, ya kerinduannya dia terhadap mamanya. Cuman karena memang kondisinya lagi seperti ini, jadi ya orang nanggapinnya udah beda-beda. Ya saya juga ya udahlah, mau diapain emang. Saya kan si Nesa kan pernah ngomong, enggak itu udah jauh-jauh hari, bukan dari mimpi aja. Memang dia minta di situ gitu. Dan waktu itu kan kondisi juga kan memang tidak memungkinkan untuk Vanessa itu ditumpuk di sana karena ada ininya bibi. Jadi ya udahlah. Kondisinya seperti itu, terus makamnya juga kan nggak makam umum gitu. Jadi memang itu udah kalau netizen itu beranggapan bahwa inilah ya udah memang udah seperti itu kali emang. Ya kalau sampai sekarang kan nggak dipindahkan. Kalau dipindahkan alhamdulillah itu kadang-kadang cerita-cerita aja, ya nggak ada sampai kepada saya, permohonan nggak ada sampai, permintaan nggak ada sampai, dan laporan tidak ada, cuma laporan ini aja. Wartawan. Ya, alhamdulillah sekarang kan. Tapi kalau ditanya hati saya, tanya pendapat saya dapat mungkin jangan dipindahkan. Saya terus terang saja tidak setuju, sama sekali tidak setuju untuk dipindahkan.
Pengakuan Sugandi, paman almarhumah Vanessa, berbeda dengan keterangan pihak pemakaman, baik TPU Karet Bifak maupun pemakaman Malaka, tempat almarhumah Vanessa dan Bibi dimakamkan. Kepada tim intens investigasi, kedua pihak kompak mengaku belum ada konfirmasi dari pihak Dodi Sudrajat terkait rencana pemindahan makam putrinya. Kalau masalah dipindah kayak gitu dari pihak makam belum tahu, belum ada informasi dari pihak keluarga. Belum sampai saat ini pihak keluarga belum ada informasi kalau makam mau dipindahkan. Belum ada. Saya pun belum dapat informasi, belum ketemu yang namanya Pak Dodi ke saya, belum ada sama sekali. Dari bulan Oktober saya duduk di sini, belum ketemu yang namanya Pak Dodi untuk konfirmasi pindah rangka. Belum ada konfirmasi kalau mau memindahkan Vanessa Angelnya ini. Kita di sini belum nerima ya, ada informasi ada pemindahan jenazah atau kerangka dari Vanessa Angel, belum ada. Pengakuan Sugandi, paman almarhumah Vanessa, soal Dodi sudah mengurus surat-surat pemindahan makam yang berbeda dengan keterangan pihak TPU. Seperti apa rencana Dodi jelang hari lahir almarhumah Vanessa tanggal 21 Desember? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Pengakuan mengejutkan, paman almarhumah Vanessa Angel bahwa Dodi Sudrajat sudah mengurus berkas-berkas pemindahan makam almarhumah Vanessa, tak kalah menarik terkait dengan rencana Dodi dan keluarga jelang hari lahir almarhumah Vanessa yang jatuh pada tanggal 21 Desember mendatang. Untuk memperingati hari spesial putrinya yang telah pergi untuk selamanya itu, Dodi berencana mengajak Gala cucunya berziarah ke makam almarhumah Vanessa Angel ibunda Gala. Namun, rencana Dodi tersebut tampaknya akan mendapat rintangan dari Faisal yang belum mengizinkan Gala dibawa kemana-mana lantaran kondisi kesehatannya yang belum prima. Itu dia makanya yang tadi saya jawab tadi, saya pengen ada di mediasi oleh Pak Seto. Kemudian kan rencananya sih sebenarnya ya kan minggu depan itu tanggal 21 April Vanessa ulang tahun. 21 Desember kan ulang tahun. Nah, rencananya itu saya pengen mau ngajak Gala gitu tanggal 21 itu. Pas ulang tahun mamahnya mau ya kalau memang diizinkan mau ke makamnya. Ya nggak apa-apa, silakan aja, yuk bagus lah, saya dukung lah, itu kan memang harus seperti itu. Soalnya malah kemarin saya sama mamahnya sudah ngomong gitu, tapi Pak Faisal bilang kan, oh jangan ke sana karena nanti anak itu sawan dibawa ke makam ya, ke Sambet. Saya udah ngomong pada saat itu mau dibawa ke makam, tapi katanya ya udah nggak apa-apa, memang kalau memang seperti itu ya udah boleh ya nggak apa-apa. Kita lihatlah perkembangannya. Kalau kita bawa ke makam itu dia harus kuat fisiknya, harus dalam kesehatan yang prima dia. Kenapa? Karena di sana pertama angin, kedua nanti seperti kata-kata orang tua kita, jangan sampai ditegur oleh almarhum kan begitu ya, jangan sampai dia demam balik dari situ. Jadi kita secara pikiran kita tunggulah fisik prima dan sudah memungkinkan ya. Soalnya dia sendiri untuk sekarang kan tidak paham, tidak ngerti juga dia kalau dibawa ke situ. Jadi kita tunggulah. Tak hanya mengajak Gala berziarah ke makam almarhumah ibundanya, Dodi Sudrajat di hari lahir almarhumah Vanessa tanggal 21 Desember nanti juga berencana mengajak Gala makan bersama di restoran di mana Vanessa pernah menyuguhkan surprise ulang tahun untuk Dodi ayahnya sebelum ia dan Bibi pergi selamanya dalam kecelakaan maut di Tol Jombang. Tapi, mungkinkah
Faisal akan mengizinkan Gala dibawa Dodi di tengah panasnya bara perseteruan merebut hak asuh atas sang cucu mereka? Kalau enggak ya sudah, mungkin nanti saya mau rencananya mau makan di tempat yang dimana Eca itu memberikan surprise ke Dedi pada saat itu, tempat yang sama kita kumpul keluarga kecil di sana. Jadi mau ingat lagi pada saat Vanessa memberikan surprise ulang tahun ke Dedi. Jadi tanggal 21 rencananya seperti itu. Ada sih rencana ya keluarga besar ke sana ya. Ya cuma memang kita akan jauh juga, tante udah ada di Surabaya juga, memang kalau mungkin besok masih ada kesempatan untuk nengok Gala, diperbolehkan ya, kami ingin sekali nengok. Saya tidak menyambung-nyambungkan sampai ke sana-sana kesininya. Itu terserah publik menilai aja lah, terserah netizen aja lah. Tapi saya tidak ada ingin berkonflik. Nah, titik. Saya tidak ingin berkonflik. Saya ingin berdamai. Saya ingin berkeluarga. Kenapa? Di sana kakeknya Gala, di sini kakeknya Gala. Kenapa tidak bersatu? Itu aja lah persoalannya. Saya ingin bersatu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.